warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap tahunnya di bulan Rajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj yaitu di bulan Rajab pada tanggal 27 Rajab. Sekarang tahun berapa? 1446 Hijriah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya adalah untuk mendapatkan perintah sholat yang sekarang ini sudah kita laksanakan, yaitu 5 waktu dalam sehari semalam. Kira-kira anak-anak semuanya sudah sholat? Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, sebanyak 17 rakaat. Tujuannya apa? Sholat 5 waktu itu adalah agar kita menjadi hamba yang bersyukur. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka laksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Jadi kalau ada orang yang nggak mau sholat, berarti belum bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi SAW di Isra Mi'rajkan. Isra yaitu perjalanan malamnya Nabi Muhammad SAW mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Haram di mana? Masjidil Aqsa di mana? Palestina. Pinter-pinter udah ya. Nah, kemudian setelah diisrokan, kemudian dimi'rajkan, Nabi naik mulai langit pertama hingga Sidratul Muntaha. Kemudian naik langit yang pertama. Nah, perhatikan. Naik langit yang pertama, dibukalah pintu langit pertama. Kemudian Nabi disambut oleh para malaikat. Disitulah Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihis salam. Nabi dihormati, dimuliakan, kemudian naik lagi bersama malaikat Jibril di langit yang kedua. Bukalah pintu langit kedua dan Nabi pun dihormati. Langit yang kedua bertemulah Nabi Yahya alaihissalam. Ingat-ingat ya urutannya ya. Kemudian naik lagi ke langit ke berapa? Naik lagi ke langit yang ketiga. Yaitu di situ dibukalah pintu langit ketiga dan Nabi pun dihormati oleh penduduk langit ketiga. Lalu di situ Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi wasallam. Naik lagi langit ke berapa? Keempat, dibukalah pintu langit keempat, Nabi pun dihormati. Kemudian di langit keempat Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris.
Idris alaihissalam. Naik lagi ke langit berapa? 5. Langit kelima. Nabi pun dihormati, dimuliakan oleh penduduk langit kelima. Disitulah Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Naik lagi langit berapa? Ke-6. Dibukalah pintu langit ke-6. Nabi pun dimuliakan oleh penduduk langit ke-6. Di situ bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Naik lagi langit berapa? Ke-7. Dibukalah pintu langit ke-7 dan dimuliakan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di langit ke-7 Nabi nggak ditemani oleh malaikat Jibril. Jadi Nabi sendirian ke Sidratul Muntaha, yaitu pertemuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian singkat cerita, Nabi mendapatkan perintah yaitu sholat 50 kali. Lalu Nabi SAW turun ke langit ke-7, turun lagi ke langit ke-6. Di langit ke-6 mau turun ke langit ke-5, di situ dihadang oleh Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa berkata, "Ya wahai Muhammad, apa yang kau peroleh dari Allah Subhanahu wa taala?" Lalu Nabi Muhammad menjawab, yaitu perintah sholat 50 kali. Apa kata Nabi Musa? Kata Nabi Musa adalah, "Wahai Muhammad, umatmu itu kecil-kecil, gak akan mampu sholat 50 kali." Lalu Nabi mintalah keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad SAW naik lagi menemui Allah, minta keringanan, diringankan berapa menjadi diringankan 10 menjadi 40. Turun lagi minta keringanan lagi, suruh Nabi Musa naik lagi, terus singkat cerita menjadi tinggal 5 kali dalam sehari semalam. Itu pun Nabi Musa masih menawarkan naik lagi wahai Muhammad. Ya, tapi kata Nabi, saya malu, malu, ya kan? Malu karena sudah bolak-balik menghadap Allah sampai berkali-kali, yang tadinya 50 menjadi 5. Seandainya Nabi Muhammad itu mau naik lagi, mungkin sehari semalam itu mungkin 1 kali, tapi Nabi tidak mau naik karena malu. Kemudian Nabi Muhammad SAW turun langit ke-5 dan seterusnya sampai ke bumi. Nah paginya Nabi Muhammad SAW menginformasikan kepada umatnya pada saat itu. Ada yang ingkar, ada yang bertambah imannya, ada yang ragu-ragu, bahkan ada yang menghina Nabi, bahwa Nabi itu gila, nggak mungkin perjalanan begitu jauh masa ditempuh sepertiga malam saja. Nah gitu kan. Wah. Tapi pada saat itu ada sahabat yang pertama kali yang mempercayai Isra Mi'rajnya Nabi, yaitu sahabat, ayo siapa? Sahabat Abu Bakar. Makanya sahabat Abu Bakar itu dijuluki As-Siddiq. Mau masuk neraka atau surga? Surga atau neraka? Kalau mau masuk surga maka harus melaksanakan sholat. Jadi kalau ingin menjadi anak yang soleh-soleha, laksanakan sholat. Kalau dibangunin oleh orang tuanya, nak sholat, segera ambil air wudhu biar gak ngantuk. Paham ya? Nah, sepohon kayu, apa lagunya? Ya, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, sembahyang apa gunanya?
Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa baraki al-fatah ya jiratal alami ya uhai al-judi wal karami al-fatah ya jiratal alami ya uhai al-judi wal karami. Sepohon kayu daunnya lebat bunganya serta walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Jadi sia-sia